Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah reading gambaran 4 bulan ke depan, jadi kayak semacam kisi-kisi gitu buat kamu, kayak apa yang kamu perlu lebih aware atau nanti kira-kira kamu perlu belajar apa gitu dengan perjalanan evolusi kamu. Karena menurut aku kayak nggak berasa ya 2024 udah 4 bulan aja berlalu gitu. Jadi kayak 4 bulan ke depannya seperti apa gitu. Dan nanti 4 bulannya itu terhitungnya dari bulan Mei. Jadi kayak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Karena menurut aku juga bulan Mei baru jalan berapa hari gitu ya. Jadi ini kayak extra reading aja. Untuk bulan pertamanya tambahan bulan Mei buat kamu. Oke, mari kita mulai dari Astro Oracle-nya dulu. Yang pertama, di bulan pertama itu ada Pallas Athena. Itu kata kuncinya berpikir, tapi ini berpikir out of the box dan melakukan sebuah langkah berani. Lalu yang kedua, Mercury. Mercury itu tentang komunikasi dan apa ya, cara kita berpikir, cara kita memproses informasi gitu. Lalu yang ketiga itu Mars motion, kata kuncinya pergerakan, bergerak, dan juga Mars itu tentang energi kehidupan kita, energi apa ya, ambisi kita, kemarahan kita juga ada di Mars. Lalu yang berikutnya ada solar flare, itu kata kuncinya aktivasi. Jadi kayak ada suatu momen yang terpicu, ke trigger gitu, atau baru dimulai gitu dengan suatu, jadi suatu hal dimulai itu kayak semacam awal dari sebuah rangkaian peristiwa lainnya. Oke, mari kita bahas dari yang pertama. Di bulan pertama ini kayak mungkin ada sebuah situasi ya dengan si Pallas Athena ini. Skenarionya ada dua. Yang pertama adalah ada sebuah situasi atau orang-orang tertentu yang kamu kayak mungkin baru tahu atau kamu selama ini udah tahu dia ini situasinya tricky atau orang ini tricky, dan kamu ini waktunya buat kamu untuk konfrontasi atau speak up atau kayak si orang ini kamu tanyain langsung gitu. Dan jangan biarkan situasi ini kayak terus berlarut-larut dengan segala sesuatu yang tricky ini untuk dibiarkan terus-menerus. Lalu skenario berikutnya adalah ini perjalanan kamu untuk aware gitu bahwa kamu punya shadow atau part tertentu dalam diri kamu dan kamu biarkan selama ini, terus kamu mulai sadar kayaknya ke depannya ini nggak baik deh buat diri aku, buat perjalanan aku, untuk aku terus membiarkan shadow aku tidak terintegrasi. Misalnya trauma, kesedihan, atau limiting belief tertentu yang membatasi kamu untuk apa ya, lebih jauh lagi gitu dengan pertumbuhan kamu. Nah, makanya memerlukan sebuah langkah berani kayak mengkonfrontasi seseorang atau situasi itu kan butuh sesuatu yang berani gitu. Setelah kita tahu terus kita pikirkan. Terus dengan misalnya kalau pakai skenario yang kedua shadow kamu, nah itu juga kan kita semua tuh kadang suka denial, kadang suka nggak mau jujur sama diri kita sendiri bahwa ada loh part dalam diri kita yang perlu kita integrasikan misalnya atau kita perlu perhatikan ya. Nah, yang berikutnya adalah Merkuri gitu. Jadi kayak Merkuri ini kan komunikasi. Terus aku melihat kayak ada sebuah tema di bulan kedua ini, berarti di bulan Juni ya, ada kayak sebuah tema tentang menuai, terus memanen gitu, atau melihat hasil karya kamu, kerja keras kamu. Itu yang pertama. Lalu juga tentang guru ya. Mungkin guru yang akan membimbing kamu atau sosok role model atau sosok mentor. Misalnya kamu lagi butuh dibimbing tentang sesuatu hal atau kamu sedang mau tahu tentang sesuatu hal, orang ini atau informasi ini akan muncul ke realita kamu. Lalu bisa jadi juga kamu yang mengambil peran sebagai sosok guru atau mentor untuk orang-orang lainnya yang bisa ada di sekitar kamu atau dengan platform kamu, misalnya dengan Instagram kamu atau sosial media kamu yang lainnya, atau bisa jadi di lingkungan kerja kamu, kayak kamu tuh jadi sosok yang membimbing orang yang ditanyain pendapatnya gitu, karena di situ ada tema komunikasi ya. Terus di pre-shuffle kamu tuh ada kartu yang mengkonfirmasi tentang sosok guru gitu. Terus juga, nah skenario berikutnya kayak di bulan ini, yang kedua di sekitaran Juni, mungkin sebagian dari kamu akan ketemu seseorang dan ini ngagetin dalam artian kamu nggak menduga kamu akan ketemu orang ini dan akan berlanjut gitu. Mungkin kayak misalnya dia bukan tipe kamu atau kayak kamu lagi nggak mikirin tentang hubungan romantis, tapi ternyata kamu dan orang ini kayak sama-sama kayak punya perasaan, atau itu tadi kayak kamu nggak berpikir karena dia bukan tipe kamu, tapi ternyata ada sesuatu di antara kamu dan orang ini ya. Terus itu berlanjut gitu, hubungan ini kayak semakin berprogres, tapi sebagian lagi baru ketemu kayak sekitaran 2 atau 3 bulan lagi ketemu sosok orang ini ya. Terus dan karena di situ ada Wheel of Fortune, makanya ada unsur ketidakterdugaan gitu. Dan bisa jadi ini semacam pintu yang terbuka buat kamu atau keadaan berbalik, karena tadi ya pintu yang terbuka untuk kamu menuai hasil karya kamu, kerja keras kamu, atau untuk kamu punya kesempatan lebih gitu untuk apa yang sudah kamu bangun selama ini ya. Terus yang berikutnya adalah
Mars, kata kuncinya bergerak. Nah, ini tuh kayak kelanjutan di bulan sebelumnya gitu, tentang sosok guru, sosok mentor, kayak dan juga tadi kan ada pintu yang terbuka buat kamu, kayak keadaan berbalik juga, roda berputar. Jadi ini signifikan gitu, dan mungkin di reading sebelumnya aku juga sempat bilang ya bahwa kamu akan sibuk setelah ini. Dan karena ada yang berubah dan kamu lagi on fire nih untuk sesuatu hal yang baru ini atau peran yang baru ini, jadi kayak kamu mulai membatasi gitu, kayak kamu sadar bahwa energi kamu mahal, ada yang perlu kamu prioritaskan terlebih dahulu. Jadi kamu kayak membatasi gitu. Misalnya siapa yang dapat atensi kamu, siapa yang dapat waktu kamu sangat membatasi hal itu gitu. Jadi kamu lebih mindful dengan itu tadi, energi, waktu, tenaga kamu dengan hal semacam itu, karena kamu tuh lagi channeling energi kamu di tempat lain, sesuatu yang menurut kamu lebih prioritas buat kamu, lebih fulfilling buat hati kamu juga. Terus juga lebih apa ya, lebih mendatangkan sesuatu hal yang lebih bermakna gitu buat diri kamu. Kalau berbicara tentang misalnya finansial, pekerjaan, tentang upgrade yang berhubungan dengan hal-hal itu, aku melihat ada upgrade sih. Terutama di pre-shuffle kamu tuh ada kayak kartu keberlimpahan, kartu kemakmuran, abundant, kayak sesuatu yang kamu tuai gitu. Ada upgrade dengan bisnis, pekerjaan, atau apapun yang kamu bangun selama ini. Terus juga Six of Pentacles itu kan aku melihatnya juga tentang keseimbangan gitu. Keterhubungan kamu dengan orang lain. Kamu baru bisa memberi ke orang lain kalau kamu udah bisa memberi diri kamu terlebih dahulu gitu. Dan tadi aku bilang karena di momen ini dengan sesuatu yang baru terbuka tadi, kamu terbatas gitu untuk situasi tertentu atau orang-orang tertentu. Di Four of Swords gitu, mungkin ada hal-hal yang kamu pikirin banget gitu ya. Dalam artian misalnya cari solusi, cari strategi terbaru, mikirin jalan keluar ya, dengan Four of Swords di situ. Lalu yang berikutnya ada Ten of Swords. Biasanya ya Ten of Swords itu vibe-nya berat ya, tapi kayak kali ini aku nggak merasa ini sesuatu yang berat sih, lebih kepada kayak sword itu kan energi mental gitu, aktivitas mental, dan ini completion dari cara berpikir tertentu gitu. Makanya ada yang berubah dengan cara kamu terhubung sama orang lain, cara kamu membagi waktu kamu, atau in general ada yang berubah pada cara kamu berpikir atau sesuatu di dalam diri kamu gitu. Nah, yang berikutnya momen aktivasi. Dan tadi aku bilang, sebagian dari kamu sudah lebih awal untuk ketemu orang-orang ini. Maksudnya seseorang yang signifikan untuk hati kamu. Tapi sebagian lagi baru ketemu di bulan keempat ini ya. Dengan tadi solar flare, momen aktivasi. Kayak ada suatu momen yang kamu tidak terduga untuk membawa kamu ketemu orang ini. Itu tadi ngagetin, tapi di satu sisi kamu dan dia entah gimana, kayak sama-sama ada yang magnetik di antara kalian untuk terus gitu. Untuk terus berlanjut hubungan ini. Nah, sebagian lagi itu tadi, orang ini seperti apa ya, bukan tipe kamu, tapi entah kenapa kayak itu ada sesuatu yang magnetik di antara kalian. Lalu judgment itu kan kayak seperti momen kaget ya, apalagi dikonfirmasi sama Tower. Tapi ini bukan kaget yang mengguncang sih, lebih kepada yang tadi aku bilang, energi teman-teman tuh secara kolektif udah banyak berubah gitu. Jadi apa yang teman-teman attract ke hidup kalian juga akan berubah. Makanya kamu juga heran gitu, kenapa ini orang berbeda dari orang-orang yang kamu temuin sebelumnya. Lalu momen aktivasi ini juga akan membawa kamu kayak di satu chapter baru dengan apa ya, reputasi kamu, public persona kamu, kayak kamu dilihat orang, bahkan mungkin sebagian lagi ada yang viral, ada yang going to the next level dengan apa ya, sosial medianya, dengan pekerjaannya yang terutama terhubung dengan bidang-bidang yang dilihat orang gitu. Terus juga Six of Wands tuh kayak seperti angka kemenangan gitu, karena kamu disambut ini kan gambarnya kayak dia disambut masuk ke kota gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal tentang kamu disambut kayak kamu menang gitu, tanda petik menang, atau kamu mencapai hal-hal tertentu. Dan yang terakhir ditutup dengan sangat manis, Four of Wands gitu. Four of Wands itu adalah energi selebrasi. Tentu saja kayak dominannya warna kuning, ini cerah banget. Terus juga ini seperti apa ya, kayak gerbang gitu, hello goodbye. Jadi kayak suatu chapter gitu, kamu say goodbye sama chapter hidup kamu yang lama dan masuk ke chapter baru, say hello sama chapter kamu yang baru. Terus juga ini bisa berbicara kayak angka stabilitas, fondasi, dan bisa berbicara yang tadi aku bilang, hubungan yang berlanjut ke tahapan berikutnya, kayak berprogres terus tadi dengan orang yang kamu nggak berpikir bahwa kamu bisa tertarik sama orang ini. Oke, semoga ini bisa dipahamin. Kurasa segini aja dulu kisi-kisinya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.